Shalom, damai di hati. Baiklah, program Kusapa saat ini kita akan segera mulaikan. Dan tentunya saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Dan bagi yang menyaksikan program ini, terima kasih. Dan kita masuk pada doa pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Penatua Tommy Taruminggeng. Disilakan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan melaksanakan program Kusapa. Tuhan tuntun akan program ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan juga bagi pemateri kami, Tuhan pakai hamba-Mu yang terkasih, Pendeta Dr. Treasure Awi Tombokan MTH, sehingga dia boleh memaparkan materi yang akan disampaikan. Dan program Kusapa saat ini kami buka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikian kita sudah dibuka dengan doa dan kita masuk pada pemateri. Dan pemateri kita saat ini kita akan dipandu oleh moderator kita Bapak Arfi Panto. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita akan mendengarkan kajian materi yang akan dibawakan oleh moderator. Sebelum itu kita baca Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Leo Mamonto Angkol. Kami persilakan. Baiklah, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Habakuk, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, yang di dalamnya terdapat dua perikop. Yang pertama adalah orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya, dan yang kedua penghukuman atas para penindas. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Yesus menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengagakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang mengaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya,
berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian, bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan menjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesama manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuayan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiamlah dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan kajian materi yang akan dipandu oleh Pendeta Dr. Treasure Tombokan, Master Teologia. Kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, saat ini kita akan dituntun lagi dengan tema orang benar hidup oleh percaya. Dalam Habakuk pasal 2, secara khusus ayat 4,
Tetapi juga pernyataan iman ini juga kita dapat temukan dalam Roma pasal 1 ayat 17. Dan pemahaman inilah yang juga mengubah seorang reformator namanya Martin Luther. Yang berikutnya ini juga kita temukan dalam Galatia pasal 3 ayat 11 dan Ibrani pasal 10 ayat 38. Jadi ada 4 ayat yang mengatakan tentang orang benar hidup oleh percaya. Mari kita mulai dengan siapa orang benar. Dalam bahasa Ibrani dikatakan sadik. Benar dalam pengertian bahwa tidak bersalah, hidup adil, sosok yang saleh. Kalau demikian itu bicara persekutuan orang itu dengan Tuhan, dan ini membentuk karakter dan integritasnya. Apa yang ia yakini, yang ia imani, itulah yang ia lakukan. Bahwa betul-betul keyakinannya kepada Tuhan membentuk kehidupan yang saleh, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah hidup. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kaya. Hidup ini adalah berarti kaya, berarti menghidupkan, pasti hidup. Hidup yang dimaksudkan di sini adalah keterkaitan dengan Allah sebagai sumber yang memberi kehidupan. Kalau dalam bahasa Yunani kita mengenal 3 istilah yang berkaitan dengan hidup. Yang pertama adalah bios, yang menyangkut kehidupan fisik. Yang kedua adalah psuke, yang menyangkut kehidupan yang menunjuk pada jiwa atau nyawa. Dan yang ketiga adalah soul, yang berkaitan dengan kehidupan ilahi atau kehidupan kekal. Kita meyakini bahwa di dalam Kristus kita menikmati, memperoleh kehidupan yang kekal. Yang berikutnya adalah percaya. Percaya adalah emunah, yang juga berarti kesetiaan, teguh, kebenaran, atau juga kita katakan faithfulness. Percaya itu menunjuk, kalau perjanjian baru saya katakan tadi dalam Roma, dalam Galatia dan Ibrani dikatakan orang benar hidup oleh imannya. Yang berikutnya saudara-saudara. Jadi maksud tema ini pasti punya tujuan. Apa sasarannya? Sasarannya adalah agar supaya jemaat memiliki keyakinan yang teguh, agar supaya orang percaya tetap mengandalkan Tuhan apapun situasi yang dihadapinya. Orang percaya tidak perlu ragu-ragu. Kendati mungkin kita berhadapan dengan persoalan dan kesulitan, seakan-akan tidak ada jalan, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan. Karena itu sering kita diberikan penguatan oleh kata firman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi maksud dari tema ini adalah supaya betul-betul kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Karena kehidupan orang percaya itu digambarkan oleh Nabi Habakuk beda dengan kehidupan orang fasik.
Ia menggambarkan bahwa orang fasik itu adalah orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Orang fasik juga mengandalkan kekayaan, kekuasaan atau jabatannya. Tetapi juga dia mengandalkan kepandaian manusianya. Dan ini juga sering kita temukan dalam realitas hidup sehari-hari. Termasuk di sekitar kita. Masih ada yang ragu-ragu. Apakah kita boleh hidup dalam iman kita ketika kita sakit, divonis sakit yang sulit diobati? Seringkali juga kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan termasuk kondisi keuangan yang sulit, masalah-masalah pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Sehingga ada kecenderungan orang-orang mencari hal-hal di luar Tuhan yang ia pikir dapat memberikan dia solusi, sehingga dia tidak mempedulikan Tuhan dan mempedulikan firman Tuhan. Jadi dari tema ini saya percaya tujuannya akan betul-betul membentuk kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Kendati harus menghadapi berbagai resiko, tetapi hidup tetap melakukan kebenaran. Yang berikutnya mari kita melihat latar belakang kitab Habakuk. Kitab Habakuk adalah salah satu kitab yang tergolong dalam kitab nabi-nabi kecil. Disebut nabi-nabi kecil bukan perawakannya yang kecil, tetapi tulisannya hanya beberapa pasal. Dan Habakuk hanya memuat 3 pasal. Penulisnya adalah Nabi Habakuk di sekitar tahun 605 sebelum Masehi sampai tahun 1806 sebelum Masehi. Waktu itu menunjukkan pada kejadian sebelum Yehuda dibuang ke Babel. Nabi Habakuk ini juga dikenal sebagai nabi si peratap. Karena kalau membaca pasal 1 betul-betul menggambarkan kepeduliannya, ratapannya. Dia berkata, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Dia betul-betul peduli terhadap kondisi umat yang menderita. Tetapi juga Nabi Habakuk disebut si pemuji. Bacaan kitab pasal 3 kalau kita membaca ada mazmur yang indah. Ini juga berkaitan dengan Habakuk sebagai sosok yang bertugas menyelenggarakan ibadah di Bait Allah. Ia juga adalah orang Lewi dan hidup di kerajaan Yehuda. Kalau kita membaca kitab Habakuk ini, kita melihat ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi, yang kita katakan keluhannya atau doanya kepada Tuhan. Pertama adalah keluhan Nabi terhadap tidak adanya keadilan atau kurangnya perhatian Allah. Dia jujur mengungkapkan hal ini. Yang kedua adalah keadilan Allah yang berkaitan dengan serangan orang Kasdim atau Babel. Babel yang dikatakan tidak begitu kuat ternyata mengalahkan Asyur, dan juga Babel menghancurkan Bait Allah dan membuang orang-orang termasuk para pemimpin ke Babel.
Jadi ada dua pertanyaan yang merupakan keluhan dari Nabi Habakuk, dan pertanyaan itu juga dijawab oleh Allah. Karena itu dalam konteks naskah ini kita melihat adanya kejahatan dan kekerasan yang membuat umat dihukum, dan hukuman ini dilakukan oleh Allah dengan mengirim atau melalui orang Kasdim atau Babel. Umat mengeluh padahal orang Kasdim itu tidak lebih baik dari mereka. Tetapi Tuhan memakai orang Kasdim menghukum orang Israel, dan pada akhirnya mereka pun akan dihukum, dan Tuhan memberikan keselamatan kepada umatnya. Yang berikutnya, jadi dalam pasal 2 ini ada dua pokok pikiran di situ. Pokok pikiran yang pertama juga berkaitan dengan tema kita, yang juga ditulis ayat 1 sampai 5, orang yang benar akan hidup karena percayanya. Perikop yang kedua ayat 6 sampai 20, penghukuman atas para penindas. Ini yang saya katakan tadi menunjuk pada orang Kasdim atau Babel. Mari kita melihat eksposisi termasuk eksegese naskah ini. Bahwa Nabi Habakuk adalah nabi yang peduli terhadap ketidakadilan, kekerasan, kelaliman yang dialami oleh umat Tuhan. Karena itu Nabi Habakuk menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Jadi membaca pasal 2 tidak bisa dikaitkan dengan pasal 1 dan pasal 3. Jadi ada kaitan antara pasal 1 dan pasal 3. Di pasal 1 kita melihat bahwa keluhan Nabi Habakuk kepada Tuhan karena dia melihat hukum kehilangan kekuatan. Sama yang orang seringkali ucapkan, hukum itu seperti pisau, tumpul di atas, tajam di bawah. Dan Nabi Habakuk juga menyampaikan keluhan berkaitan bahwa keadilan tidak pernah muncul, atau keadilan muncul terbalik. Artinya yang lebih terangkat, yang lebih dominan adalah ketidakadilan, di mana orang fasik mengepung orang benar. Jadi dari hal-hal yang seperti ini mengantar kita untuk memahami pasal 2 ini. Menanti jawaban Tuhan. Menanti jawaban Tuhan ini adalah ketika Nabi berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara. Dia mengatakan, aku mau meninjau dan menantikan. Kalau berdiri di menara, di atas menara, dan juga berdiri di tempat pengintaian, itu berarti bahwa sosok Nabi ini sepertinya berlaku sebagai sosok yang menjaga keamanan, yang melihat situasi. Tetapi yang ia lihat, yang ia perhatikan adalah apa yang difirmankan Tuhan sebagai jawaban atas pengaduannya. Itu yang Nabi nantikan ketika dia ada di menara, di tempat yang maha tinggi. Yang di tempat, maksudnya di tempat yang tinggi. Di gambar ini saya melihat ada 3 cara ini Tuhan menjawab doa. Yang pertama, kalau Tuhan katakan ya atau yes, itu berarti dia memberi apa yang kita butuhkan.
Kalau Tuhan mengatakan no atau tidak, Ia akan memberi sesuatu yang lain dan yang lebih baik. Jadi jangan pernah kecewa. Kemudian ketika Tuhan mengatakan wait atau tunggu, waktunya yang tepat, Ia pasti akan memberi yang terbaik untuk kita. Karena itu kalau orang benar hidup oleh percayanya, dia pasti akan melihat ketika Tuhan mengatakan yes, puji Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan no, berarti Tuhan akan memberi sesuatu yang lebih baik dari apa yang Ia minta. Dan ketika Tuhan mengatakan wait atau tunggu, berarti ada waktu Tuhan menjawab. Dan ketika Tuhan menjawab, maka jawaban Tuhan terhadap doa kita adalah yang terbaik. Yang berikutnya, saudara-saudara, jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan terhadap Nabi Habakuk menunjukkan bahwa Allah itu peduli. Allah itu tidak berdiam diri melihat penderitaan dan kesengsaraan umatnya. Sehingga dia berkata kepada Nabi Habakuk, tuliskanlah penglihatan itu. Jadi menulis dan mengukirnya pada loh-loh sehingga orang dengan sekilas atau sambil lalu lewat saja sudah dapat mengerti. Berarti tulisan yang diukir itu betul-betul menarik perhatian. Ketika kita melewat sambil lalu saja dikatakan sudah dapat membacanya. Jadi di sini kita menyaksikan peran Nabi Habakuk ketika dia menanti firman Tuhan, tetapi juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi dia tidak hanya menanti, tetapi melakukan apa yang ia nantikan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ia menuliskannya dan mengukirkannya pada loh-loh. Loh-loh maksudnya itu bisa saja seperti dua loh batu. Jadi tulisan-tulisan itu ditulis di batu. Yang berikutnya, dikatakan bahwa jawaban Tuhan bagi umat itu memang masih menanti saatnya ketika keadilan Allah dinyatakan. Ketika kejahatan akan dihukum. Jadi masih menanti saatnya dalam pengertian belum terjadi, tetapi segera kejahatan akan menuju kepada kesudahan. Dikatakan tidak menipu, tidak berlambat-lambat, sungguh-sungguh akan datang, tidak akan bertanggung. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan, disakiti, ditindas, kita yakin cepat atau lambat pasti pertolongan Tuhan akan teralami. Jadi menunjuk pada kepastian akan datangnya waktu Tuhan untuk mengakhiri kejahatan. Di dalamnya adalah menghukum orang yang berbuat jahat. Karena itu orang yang benar, yang hidup oleh percaya adalah orang yang setia menanti janji Tuhan. Yang berikutnya, saya telah mengatakan tadi dalam pasal 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh percaya. Orang benar pasti akan menang jika dia bertahan. Jika dia tetap konsisten dengan imannya. Jika dia percaya dan hidup sesuai dengan kehendaknya, setia dan berpaut kepada Allah, termasuk di dalamnya kehidupan moralnya. Jangan kita menyendirikan antara hidup beribadah dan kelakuan Kristen. Hidup beribadah itu tercermin melalui tindakan-tindakan kita.
Jadi hidup oleh percayanya juga berarti dihidupi oleh imannya. Kalau kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, maka kita dihidupi oleh percaya kita. Sehingga kita tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa, tetap berharap janji Tuhan saya katakan tadi. Sebab doa orang benar besar kuasanya, kata Yakobus. Yang berikutnya, Nabi Habakuk juga mengatakan bahwa sesungguhnya adalah suatu penegasan, sebetulnya, sebenarnya. Orang yang membusungkan dada itu dikatakan orang yang sombong, yang terlalu percaya diri. Sebenarnya orang itu tidak lurus hatinya, tidak tulus. Ia berkhianat, ia melaga. Ia mengandalkan kekuatannya. Ia dikatakan ia seperti dunia orang mati yang mengangakkan mulutnya. Atau seperti maut yang tidak pernah kenyang-kenyang, yang mengumpulkan segala suku bangsa dan segala bangsa. Itu orang sombong, mulutnya selalu terbuka. Tetapi orang yang sombong seperti ini tidak akan tetap ada. Kalau demikian kita harus belajar rendah hati. Segala yang kita miliki adalah dari Tuhan. Jangan kita menganggap karena saya. Karena itu makan buah pisang. Yaitu pisang itu pantang, iri hati, sombong, dan angkuh. Yang berikutnya, penghukuman atas para penindas. Ini kita sudah masuk pada, saya katakan tadi, perikop yang kedua, pokok pikiran yang kedua. Dalam pokok pikiran yang kedua ini dikatakan ada peribahasa yang merupakan nyanyian olok-olok atau sindiran terhadap orang fasik. Jadi kalau perikop yang sebelumnya, penguatan untuk orang benar, untuk hidup sungguh-sungguh berdasarkan percayanya. Yang kedua adalah orang yang melakukan ketidakadilan, kekerasan, kelaliman akan dihukum. Karena itu perikop yang berikutnya adalah bicara tentang penghukuman untuk si penindas. Ada 4 celakala di situ. Celakala juga berarti why. Celaka yang pertama adalah orang yang merampas milik orang lain. Yang dibahasakan orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Milik orang lain diambil untuk dirinya. Orang yang memuati dirinya dengan barang gadaian orang lain. Karena itu Nabi Habakuk mengatakan berapa lama lagi. Jadi orang-orang yang seperti ini pasti akan bangkit hukuman Tuhan. Apa yang mereka lakukan ketika mereka merampas, memuati diri mereka, keluarga mereka dengan milik orang lain, maka mereka juga akan dirampas dan dijara oleh bangsa-bangsa yang tertinggal. Jadi di sini berlaku hukum tabur dan tuai. Ketika kita menjara, merampas, kita juga akan dicara habis-habisan. Celaka yang kedua. Celaka bicara tentang kutukan, hukuman. Adalah terhadap pelaku ketidakadilan. Orang yang mengambil laba dengan tidak halal. Tidak halal berarti orang yang tidak jujur bekerja, suka korupsi, orang yang
dikatakan orang yang mengambil laba yang tidak halal, melakukan ketidakadilan untuk keperluan rumah tangganya dan menempatkan sarangnya. Kalau bahasa Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua tahun 2023 dikatakan sarang itu yang dimaksud adalah kediamannya. Jadi menempatkan kediamannya di tempat yang lebih tinggi dengan maksud melepaskan diri dari malapetaka. Maka sebenarnya orang tersebut sementara merancang celah atas rumahnya sendiri. Jadi ketika dia mengambil laba tidak halal, dia mencari tempat yang nyaman, sebenarnya dia sementara merancang celah atas rumahnya. Ketika dia menghabisi banyak bangsa, itu berarti juga dia sementara berdosa terhadap diri sendiri. Jadi apa yang dilakukan terhadap orang lain berbalik melukai diri kita. Seperti peribahasa, orang yang menggali lubang, dia sendiri yang terperosok dan di dalam. Bahkan secara ironis dikatakan batu dan balok berseru. Batu dia berseru dari tembok dan balok menjawab dari rangka rumah. Jadi bukan main. Hal-hal yang dilakukannya juga akan mempermalukan dirinya sendiri. Orang yang berbuat jahat pasti akan menuai hasil kejahatan. Jadi apa yang dilakukan terhadap orang lain akan menimpa diri sendiri. Karena itu saudara-saudara, celakalah jika hal-hal itu sering terjadi dalam realitas hidup sehari-hari. Lebih baik hidup sederhana, makan dengan hasil yang halal daripada hasil yang banyak ternyata dilakukan untuk atau dalam rangka ketidakadilan, korupsi, dan lain sebagainya. Celakalah yang ketiga. Celakalah yang ketiga berkaitan dengan kekerasan dan tindak pidana. Orang yang mendirikan kota di atas darah atau meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Jadi dari Tuhan, bangsa-bangsa yang bersusah-susah pada akhirnya untuk api. Suku bangsa yang berlelah-lelah ternyata sia-sia. Kalau hidup itu dipenuhi dengan kekerasan terhadap sesama manusia, mencurahkan darah manusia tanpa belas kasihan. Dan kadang-kadang dalam realitas hidup kita sendiri, kita melihat kenyataan bahwa banyak orang benar dikorbankan untuk maksud-maksud keinginan yang tidak mulia. Padahal ayat selanjutnya dikatakan, bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Pelaku-pelaku kekerasan yang menumpahkan darah orang lain, bukan berarti orang di sekitarnya pada akhirnya tidak tahu apa yang ia lakukan. Pada akhirnya dikatakan, orang akan tahu, bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan orang yang melakukan hal itu dikatakan tidak ada hasil, tidak berguna, sia-sia, terbakar oleh api. Karena itu bagi kita biar hasil sedikit, itu lebih baik hasil sedikit tetapi diperoleh dengan cara yang jujur, adil dan benar, daripada hasil yang besar, kekayaan yang berlimpah tetapi karena ketidakadilan. Celaka yang keempat. Celaka yang keempat
Ya, celaka yang keempat adalah celaka terhadap kebejatan. Jadi perilaku-perilaku yang sering kalau dalam masa kini dikatakan nafsu bejat, nafsu seksual termasuk di dalamnya. Jadi orang yang memberi minum bercampur amarah dan memabukkan orang untuk memandang aurat. Jadi perilaku-perilaku seksual yang menyimpang. Jadi orang yang memiliki nafsu yang licik dan bejat seperti ini, yang mengenyangkan diri dengan kehinaan sebenarnya. Jadi sama dengan mengenyangkan diri dengan kehinaan, ganti kehormatan. Mereka juga akan minum, akan terhuyung-huyung. Dan dikatakan piala dalam pengertian cawan murka Tuhan dari tangan kanan Tuhan akan menjadi celah besar yang akan meliputi kemuliaan. Jadi juga itu akan dikatakan kekerasan terhadap gunung Libanon. Kenapa Nabi Habakuk menyebut gunung Libanon? Gunung Libanon adalah perlindungan bagi penduduk. Dan juga ada pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Jadi kekerasan dan juga pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau karena darah manusia dan kekerasan terhadap negeri, kota, dan penduduknya. Itu celakalah yang keempat. Yang keempat, menyangkut dosa kebejatan atau nafsu seksual yang berlebihan. Yang berikutnya, celakalah yang berikutnya disampaikan adalah berkaitan dengan penyembahan berhala. Jadi apa gunanya percaya pada berhala yang dibuat oleh manusia dari batu, dari kayu? Apakah mereka dapat mengacar? Apakah kayu dapat berkata terjagalah, atau batu bisu berkata bangunlah? Kendati mungkin bersalutkan emas dan perak, tetapi tidak ada roh. Itu berhala di zaman itu. Tetapi berhala di zaman kita berkaitan dengan kita seringkali menduakan Tuhan. Karena kekayaan, karena jabatan, karena hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan dunia. Kadang-kadang juga menjadi kritikan bagi kita, ada berdoa, ada dengar khotbah, martangan di HP. Itu menduakan Tuhan. Itu sama dengan memberhalakan handphone kita. Mana lebih penting? Handphone berbunyi, orang tiba-tiba angkat padahal sementara berdoa. Apakah manusia lebih penting daripada Tuhan? Yang berikutnya adalah Nabi Habakuk mengingatkan, kalau demikian percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu ada di bait-Nya yang kudus. Karena itu umat harus berdiam diri di hadapan Tuhan, termasuk segenap bumi. Percaya kepada Tuhan itu yang memberi penguatan. Percaya kepada Tuhan adalah suatu keyakinan bahwa Tuhan adalah pemilik langit bumi dan segala isinya. Yang berikutnya, apa pesan firman untuk kita? Yang pertama adalah, marilah kita menerima keadilan Allah dengan iman kita.
Jangan kita berpikir, Tuhan saya rajin beribadah, rajin berdoa, kenapa saya diperlakukan tidak adil? Kenapa jabatan saya diserobot oleh orang lain? Nantikanlah keadilan Tuhan dalam iman. Dan iman itu melampaui akal budi kita. Logika kita mungkin tidak puas, saya rajin, saya punya kinerja luar biasa. Tetapi tidak mendapat peluang dan kesempatan. Yakinlah, Tuhan melakukan memberi yang terbaik. Jabatan manusia sementara. Tetapi kemuliaan Tuhan yang diberi kepada kita kekal. Yang berikutnya adalah orang benar hidup oleh percayanya. Jadilah orang benar. Apapun konsekuensi dalam menjalani hidup, Tuhan Yesus menderita dan mati. Percayalah, pergumulan-pergumulan kita tidak melampaui kekuatan kita. Ketika kita diuji, Tuhan sanggup menolong kita. Yang berikutnya, penghukuman terhadap dosa itu pasti. Karena itu jangan bermain-main dengan dosa. Tuhan masih lama untuk menghukum kita. Hari Tuhan masih lama. Jangan berpikir seperti itu. Penghukuman terhadap dosa itu pasti. Cepat atau lambat waktunya Tuhan. Kadang-kadang orang ada tidur, ternyata sudah bangun sampai esok. Tetapi keselamatan adalah anugerah. Siapapun kita, kalau kita bertobat, memberi diri hidup dengan Tuhan, kita akan menikmati keselamatan daripadanya. Walau hukum seperti gambar ini, menegakkannya susah sama dengan menegakkan benang basah, tetaplah melakukan hukum Tuhan. Tetaplah berlaku adil dan benar. Apapun kata orang, hidup kita untuk Kristus dan bukan untuk menyenangkan manusia. Yang berikutnya, pemaknaan kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk membangun iman Kristen yang sejati. Hidup di dalam iman adalah rajin berdoa, baca Alkitab, percaya janji Tuhan. Saya katakan tadi, mungkin di depan kita jalan itu terlihat buntu, tetapi Tuhan sanggup buka jalan. Manusia boleh menutup pintu, tetapi Tuhan membuka tingkap atap untuk kita. Manusia boleh menutup jendela, tetapi Tuhan sanggup membuka ventilasi untuk mencurahkan berkat bagi kita. Jangan takut, kalau Tuhan utus pasti Tuhan urus. Kalau Tuhan beri kita kesempatan menikmati hidup, Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita. Karena itu andalkan Tuhan, jangan ragu terhadap kemahakuasaan Tuhan. Seolah-olah kekuatan manusia sungguh besar. Di atas langit masih ada langit. Ada kuasa Tuhan yang sanggup menata, memperbaiki, memulihkan kita, melakukan yang kita doakan. Kemudian jangan iri. Biar orang rajin-rajin, Marsia dipromosikan dari jabatannya, bukan saya, puji Tuhan. Jangan iri terhadap orang berdosa. Jangan iri terhadap kekayaan mereka. Tetapi berdoalah dan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadilah pelaku keadilan. Jadilah orang alim bukan lalim. Sebab upah dosa adalah maut. Karena itu mari, hidup keluarga kita harus kita bangun jauh dari ketidakadilan, apalagi kekerasan. Karena setiap kekerasan ujungnya adalah maut. Kita telah membaca tadi, ada begitu banyak kali disebut celakalah. Karena itu mari
Termasuk jangan ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan kepada anak. Jadilah orang yang betul-betul mencintai kedamaian dan melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, hanya ingin lebih diperjelas pendeta, mohon kesediaan pendeta mengenai perikop yang ada. Orang benar akan hidup oleh kepercayaannya. Jadi bagaimana tuh orang benar kaitan dengan kepercayaan. Nah, kehidupan sehari-hari kita mau bilang juga benar, ya benar di mata manusia, mungkin belum benar di mata Tuhan. Percaya, apakah hubungannya dengan kebenaran atau hanya sekedar percaya saja? Pernah saya menanyakan kepada seseorang, menyampaikan bahwa Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya dia akan selamat. Ternyata ditentang, dia bilang masa cuma percaya so selamat. Kong nyandak berbuat kebenaran dong, nyandak apa namanya, dia bilangnya nyandak hidup yang benar bagaimana dong, cuma asal percaya kon dia sedang kerja nyandak pernah kerja kata. Nah, jadi ingin penjelasan lebih dalam mengenai ini, bagaimana sebenarnya itu percaya, bagaimana itu hidup orang benar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pendeta. Iya, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang realistis, tetapi juga yang menyentuh keberimanan kita. Menanti janji Tuhan seperti apakah? Saya juga mengangkat lebih dahulu satu perjalanan umat Tuhan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Waktunya 40 tahun. Dari janji penghukuman orang Kastim atau orang Babel, Israel dibuang di Babel sekitar 70 tahun. Jadi saudara-saudara, bicara janji Tuhan, saya katakan ya dan amin. Pasti. Dikatakan tidak bertangguh-tangguh, tidak berlambat-lambat, pasti akan terjadi. Tapi dikaitkan dengan waktu Tuhan, satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Artinya dalam konteks logika kita mungkin akan berpikir berarti orang sonya ndak mulia kan, dengan mata fisik kita. Tetapi kita melihat dengan mata iman kita. Karena itu selalu berlaku walk by faith, not by sight. Artinya bahwa jangan berjalan menurut pandangan mata fisik kita, tetapi berjalanlah melangkah dengan Tuhan. Pasti ada jawaban terhadap doa kita. Kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah sakit. Dan pada akhirnya yang kita doakan meninggal. Apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Tuhan menjawab doa kita dengan memberikan kemuliaan, pembebasan dari sakit bagi yang bersangkutan.
Jadi cara pandang kita menurut logika dengan iman itu bertolak belakang. Seolah-olah yang kita lihat jawaban doa harus dengan kasat mata fisik kita. Tetapi sering tidak seperti itu. Karena itu dalam hidup ini ada yang saya katakan Tuhan menjawab yes, berarti dengan segera apa yang kita butuhkan Tuhan jawab. Tetapi kadang-kadang Tuhan menjawab no atau tidak. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Kita mungkin berdoa, Tuhan berikan saya jabatan yang terbaik. Padahal di jabatan itu mungkin akan mencelakai kita. Tuhan tidak memberikannya untuk itu karena kita tidak siap menghadapi konsekuensi atau pergumulan karena jabatan itu. Tetapi juga Tuhan menunggu, memberikan jawaban wait, tunggu. Mungkin belum sekarang, mungkin belum kita, tetapi anak-anak kita. 40 tahun tidak dialami perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan. Di Tanah Kanaan bukan lagi orang yang keluar dari Mesir yang mengalami itu, tetapi anak-anak mereka. Jawaban Tuhan itu pasti. Karena itu saudara-saudara yang harus kita lakukan hanyalah doa. Doa. Kekuatan kita, nafas hidup kita. Ketekunan kita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Kita udah berdoa kok Tuhan tidak jawab. Tetapi mari kita membuka mata iman kita. Mungkin Tuhan menyediakan seperti ini yang terbaik. Caranya juga melihat itu selalu adalah dari apa kata firman. Jangan orang hanya memahami bahwa jawaban doa itu dari pendoa B. Sehingga pada akhirnya dikatakan karena kok bergumul karena ini dah baking dan sakit karena itu dan seterusnya. Jangan kita seperti itu. Ukuran jawaban standar atau apa yang saya katakan tadi adalah firman Tuhan. Karena mungkin kalau ucapan-ucapan manusia bisa saja tidak seperti itu. Ada banyak nabi-nabi palsu yang hanya memberikan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Karena itu mari belajar untuk berdoa dan yakin firman Tuhan. Yang berikutnya adalah sabar. Orang yang tidak akan mati dengan kesabaran. Sabar juga dalam kaitan dengan ketekunan. Teguh percaya. Pasti Tuhan akan memberi yang terbaik. Yang berikutnya sering kita mendengar sekarang adalah pemahaman kebenaran relatif. Kebenaran saya bisa saja berbeda dengan kebenaran orang lain. Tetapi kebenaran firman, kebenaran Allah itu tidak pernah dipertanyakan, tetapi harus dilakukan. Kita percaya Allah tidak pernah salah. Itu kebenaran Tuhan. Jadi bagaimana kita menyikapi hal-hal yang relatif ketika kita mungkin menyampaikan hal ini dan dibantah dengan alasan ini oleh orang lain. Tetapi ketika kita berbicara dari Alkitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru, siapa mau bantah kebenaran Allah, otoritas Allah, Allah yang berdaulat. Dialah kebenaran yang sejati. Yang berikutnya, bagaimana kita memahami bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya yang seperti apa? Kalau kita membaca dalam kitab Yakobus dikatakan iblis pun percaya bahwa Yesus Tuhan adalah anak Allah.
Tetapi percaya mereka adalah percaya yang tidak berbuat, percaya yang tidak bertindak. Jangan cuma percaya sampai di mulut. Percaya kita harus lahir dari hati yang beriman, dan wujud percaya kita adalah tindakan. Jangan cuma yang penting kok sama di lagu, asal percaya saja. Bukan asal percaya seperti itu. Asal percaya dengan tindakan. Jadi betul-betul keseluruhan totalitas hidup kita adalah menunjukkan tentang kepercayaan. Karena itu dikatakan dalam bahasa Yunani pisteu, setia. Orang harus memelihara imannya kepada Tuhan, menaruh percaya yang sungguh-sungguh, tidak terombang-ambing. Jadi jangan cuma mulut percaya tetapi tindakan keliru. Tetapi kalau percaya kita seperti saya katakan tadi, apa yang kita imani itulah yang kita lakukan, itu betul-betul percaya. Dan percaya seperti ini dalam Roma 1 ayat 17 itu yang mempengaruhi tokoh reformasi Martin Luther. Karena dia betul-betul bahwa keselamatan bukan karena kekuatan manusia, tetapi keselamatan adalah karena anugerah Allah. Jadi keselamatan yang seperti ini harus dijalani, diyakini dengan hidup dalam keselamatan. Jadi karena orang selamat, hiduplah dalam keselamatan. Orang yang selamat adalah orang yang tidak berbuat dosa, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kelaliman, tetapi hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Ya, demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah program Kusapa saat ini telah selesai, dan terima kasih kepada pembawa materi Ibu Pendeta Treasure Tombokan STH MSc yang sudah boleh membawakan materi di saat ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudah boleh hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan program kami di saat ini. Terima kasih, dan kita masuk pada acara yang berikut, yaitu doa tutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Mandang. Baiklah, mari kita akan satu dalam doa, kita akhiri pembahasan kita di materi pertama ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat kasih karunia Tuhan, tuntunan penyertaan Tuhan, di mana dalam program Kusapa saat ini kami telah dicerahkan kembali iman rohani kami. Kami dibawa untuk lebih jauh memahami dan memaknai akan firman Tuhan di dalam pembacaan di kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 20. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah apa yang telah kami dengar, kami baca dan renungkan itu boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini juga kami bawa dalam doa buat pemateri Ibu Pendeta Dr. Tres Tombokan MTH selaku pemateri yang telah membawakan dan menjelaskan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan roh hikmat, biarlah Ibu Pendeta selalu Tuhan pakai dalam tugas pelayanan dimanapun berada, serta diberkatilah keluarga Ibu Pendeta dalam keluarga Awi Tombokan. Terima kasih Bapa di sorga, demikian juga buat jemaat yang saat ini mengikuti program Kusapa yang hadir di tempat ini, Tuhan berkati. Kiranya apa yang telah kami dengar dan renungkan tadi serta telah kami bahas tentang firman Tuhan itu juga boleh tertanam di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga,
inilah doa serta ucapan syukur kami atas tuntunan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.